Jadi program sarjananya ada 16, yang 13 diantaranya sudah terakreditasi unggul, Pak Bambang. Ya, juga program magister ada 10, ya, dan program doktor ada 4, ditambah dengan program vokasi D3 dan program profesi. Ya, jadi akumulasi dari semua program studi dengan status akreditasinya ini, Unpar sudah terakreditasi institusi unggul, Pak. Ya, sejak tahun lalu, ya. Jadi ini menjadi capaian tersendiri juga, saya kira, untuk Unpar. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku edisi pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Mangadar Situmorang PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Bambang. Ya, beliau lahir di Samosir tahun 1964. Nah, Bapak mungkin mulai bisa cerita kenangan ketika kuliah S1 maupun S2 di UGM, ya. Saya lihat bahasa Jawanya sudah bagus sekali. Kemudian S3 di Australia, meniti karir di Universitas Parahyangan Bandung, pernah menjadi dekan FISIP, sekarang menjadi rektor Unpar untuk jabatan yang kedua kalinya. Silakan, Pak. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih saya diajak untuk sharing sesuatu yang saya kira amat sangat penting untuk mengafirmasi, menegaskan pelajaran hidup yang saya dapatkan selama belajar di Visipol. Saya di HI Visipol angkatan 1983, Pak Bambang, Universitas Gadjah Mada. Dalam waktu yang relatif cukup singkat, boleh dikatakan, artinya 5 tahun belajar sebagai dalam program sarjana, tapi juga kemudian saya lanjutkan 2 tahun lagi untuk program magister, Pak Bambang, di ilmu politik. Ada pelajaran yang sangat penting, ya, sekali lagi, selain tentu pelajaran tentang studi hubungan internasional yang diinspirasi diberikan oleh dosen-dosen yang luar biasa, ya. Dosen saya Profesor Ikhlasul Amal, almarhum Profesor Yahya Muhaimin, juga Profesor Mokhtar Masud, ya,
tidak lupa juga untuk menyebut Profesor Amin Rais dan para dosen yang lain. Juga pelajaran hidup yang saya kira sangat kental dengan karakter UGM yang sangat menegaskan, menekankan soal ketekunan, soal integritas yang menjadi basis pengabdian seluruh kagama, ya, alumni UGM dimanapun berkarya dan berkarir. Ketulusan saya kira, ya, integritas itu menjadi kunci penting yang membawa seluruh alumni, ya, untuk melakukan apa saja yang baik bagi kemajuan masyarakat dan bangsa ini. Ini juga yang saya kira menjadi bekal saya untuk meniti karir. Kalau disebut tadi Pak Bambang, ya, meniti karir di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Sejak setelah menyelesaikan S1 1988, saya lalu bergabung dengan Unpar sebagai dosen muda, ya. Dan di sini sebagai tenaga pendidik yang juga terus atas prinsip ketekunan tadi untuk belajar, terus mengembangkan diri, ya, terbuka untuk belajar. Ini juga saya kira menjadi hal yang sangat penting bahwa UGM Visipol memberi inspirasi itu. Tidak hanya tentu dari buku-buku teks atau buku pelajaran, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah belajar dari orang lain. Ya. Melihat pengalaman, bertanya, dan mencoba mengikuti hal-hal yang baik, ya, prestasi-prestasi, capaian-capaian yang dicapai atau yang dimiliki oleh orang lain, itu pun juga saya kira sangat menginspirasi. Ya, saya kira kita di UGM itu kan juga melihat siapa teman-teman yang pintar, ya, siapa yang cerdas, begitu Pak Bambang, ya. Dan lalu kita juga ingin seperti itu, menjadi lebih tekun atau sering bertanya, ya, pinjam fotokopi kalau masih belum lengkap catatannya, begitu, ya. Nah, saya kira praktek-praktek hidup yang juga saya coba teruskan, ya, ketika sekali lagi bekerja sebagai dosen di HI Visip Universitas Katolik Parahyangan. Ya, selanjutnya memang itu yang juga mendorong saya untuk terus melanjutkan studi, ambil S2, kembali ke ilmu politik di Gajah Mada, dan seterusnya juga untuk melanjutkan program studi S3 di Australia. Ya, ketekunan, ya, sekali lagi bertekun, begitu kira-kira Pak Bambang, ya, untuk terus mengembangkan diri itu menjadi hal yang saya petik, ya, selama belajar, ya, kuliah di UGM, dan terbuka kepada orang lain atas prinsip juga untuk saling menghormati, ya, saling menghargai, dan belajar dari orang lain. Kira-kira begitu Pak Bambang. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. mulai bisa apa aja sekarang. Iya, Pak Mangadar, Bapak dari Samosir, kuliah di Jogja, tapi kemudian
bagaimana awalnya bisa sampai mengajarnya di Bandung? Oh, iya. Jadi setelah di semester akhir di Visipol, ada informasi dari para senior, para lulusan sebelumnya, ya, yang memberitahukan ada lowongan pekerjaan sebagai dosen di Unpar, ya. Dan ini menjadi satu poin positif juga, saya kira, dari para alumni UGM yang berbagi informasi, ya, tentang pekerjaan ataupun juga tentang kemungkinan untuk melanjutkan studi. Jadi peran Kagama saya kira menjadi sangat penting. Itu yang mendasari atau itu yang memberikan informasi awal kepada saya untuk mencoba sekali lagi melamar menjadi dosen di Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Yang pada waktu itu memang saya belum juga tahu atau tidak punya cukup informasi tentang universitas ini, ya. Jadi satu, kalau mau disebut apakah kebetulan atau mungkin juga ini adalah kebenaran, begitu kira-kira, ya, atau inilah jalan hidup. Dan alhamdulillah Pak Bambang, proses lamaran dan seluruh proses seleksi yang diikuti dapat diselesaikan dengan baik dan kemudian diterima sebagai dosen. Dan juga saya menemukan situasi ataupun kondisi di Unpar yang sangat terbuka, ya, dan juga sangat positif untuk menerima siapapun, ya, yang kalau dalam istilahnya sekarang siapapun yang berkehendak baik, monggo bergabung di Unpar, kira-kira begitu, ya. Ya, baik Pak. Bapak ini luar biasa tadi ya, konsisten dengan prinsip ketekunan itu. Mulai awal bekerja di Unpar sampai saat ini kira-kira sudah lebih dari 30 tahun. Jadi pernah menjadi dekan dan sebagainya. Berarti mengikuti dari awal. Nah, menurut Bapak, apa yang sekarang sudah dicapai yang Bapak saksikan lebih dari 30 tahun itu? Jadi, matur nuwun. Ya, saya melihat posisi sebagai rektor saat ini di Unpar, dan ini sudah memasuki tahun ke-8 Pak Bambang, ya, artinya memang periode kedua dan akhir, ya, tahun akhir tugas sebagai rektor ini. Pertama, saya memang melihat posisi sebagai rektor ini hanya menjadi wadah atau kesempatan atau posisi yang berbeda, ya, untuk melakukan yang baik yang bisa dilakukan, ya. Saya kira sebagai dosen biasa saya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan itu. Lalu pernah diangkat menjadi wakil dekan, baik itu kemahasiswaan maupun juga wakil dekan untuk bidang akademik. Saya lakoni itu sesuai dengan peran itu. Lalu menjadi kepala pusat studi HI atau kemudian menjadi dekan, itu adalah posisi-posisi yang memberikan peran yang berbeda, tetapi substansinya saya kira sama, Pak. Ya. Nah, demikian juga ketika dipercaya untuk menjadi rektor pada tahun 2015 yang lalu, ini adalah kesempatan lain, kesempatan yang berbeda. Ya, barangkali juga menjadi kesempatan yang lebih luas untuk melakukan lebih banyak yang baik, kira-kira begitu. Ya, kalau sebagai dosen mungkin saya hanya menekuni pengajaran penelitian, lalu sebagai dekan saya membantu atau mendukung dalam kegiatan manajerial fakultas, tapi hanya pada tingkat fakultas.
tapi dengan tingkat universitas ya saya mengelola ya kurang lebih 1.000 staf, dosen dan tenaga kependidikan, lalu 11.000 mahasiswa ya. Ini sekali lagi menjadi ruang-ruang atau kesempatan-kesempatan yang berbeda untuk sejauh mungkin sekali lagi bisa melakukan yang baik. Begitu kira-kira sih Pak Bambang. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya. Nah, mungkin kalau tidak salah usia Unpar ini saat ini sudah 67 tahun, mungkin Bapak bisa cerita tentang fakultas-fakultas yang ada atau bahkan program studi, keistimewaan, keunggulannya, kemudian berapa alumni yang sampai sekarang sudah dihasilkan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya, Unpar sekali lagi didirikan ya tahun 1955. Ya, sudah 67 tahun, Pak. Betul. Dan diawali dengan Akademi Perniagaan dulu tahun 55 yang menjadi cikal bakal Fakultas Ekonomi. Ya. Lalu kemudian disusul dengan pembukaan Fakultas Hukum, lalu kemudian Fakultas Teknik, lalu FISIP, ya. Lalu kemudian juga bergabung Fakultas Filsafat. Jadi sampai dengan tahun 93 itu hanya ada 5 fakultas. Ya. Lalu tahun 93, 94 dibuka fakultas sekarang kita sebut teknologi industri. Ya, bersamaan dengan pembukaan Fakultas Teknologi, Informasi dan Sains. Jadi sampai dengan saat ini ada 7 fakultas. Ya, dan juga sejak tahun 2000 kita juga menyelenggarakan program-program pasca sarjana. Di tahun terakhir periode saya kami membuka beberapa program studi, Pak Bambang, ya, seperti program studi mekatronika, ya, lalu juga program studi yang mekatronika dan informatika, ya. Jadi juga program profesi insinyur. Jadi secara total saat ini ada 32 program studi. Jadi program sarjananya ada 16, yang 13 diantaranya sudah terakreditasi unggul, Pak Bambang. Ya, juga program magister ada 10, ya, dan program doktor ada 4, ditambah dengan program vokasi D3 dan program profesi. Ya. Jadi akumulasi dari semua program studi dengan status akreditasinya ini, Unpar sudah terakreditasi institusi unggul, Pak. Ya, sejak tahun lalu, ya. Jadi ini menjadi capaian tersendiri juga, saya kira, untuk Unpar. Ya. Demikian juga mungkin dari sisi jumlah mahasiswa kami coba terus upayakan meskipun tidak terlalu radikal perkembangannya, Pak, ya. Kami mencoba menjaga kualitasnya itu. Jadi kalau di tahun 2015 atau 2015 sebelum saya pada posisi rektor ini, jumlah mahasiswa Unpar itu antara 8.000 sampai 9.000. Ya. Di tahun sekarang ini jumlahnya sudah sampai dengan 11.000, ya. Meskipun target di akhir periode saya itu adalah 12.000. Ini kira-kira
data statistik, data kuantitatif ya dengan Unpar. Kira-kira begitu, Pak Bambang. Baik, Pak Mangadar. Hasil akhir sebuah pendidikan tinggi ditentukan para alumninya. Nah, mungkin Bapak usaha gambarkan apa saja sekarang yang sudah dicapai oleh para alumni. Unpar saya kira sangat berbangga dan sekaligus juga berterima kasih kepada para alumninya, Pak Bambang. Ya, seperti yang Pak Bambang katakan sendiri, ya, kami juga meyakini bahwa alumni lah yang menjadi wajah dari perguruan tinggi itu sendiri. Ya, itulah yang menjadi bukti seberapa jauh pendidikan tinggi itu berkualitas. Ya, kami bisa menyebut misalnya sejumlah alumni Unpar yang mungkin duduk di pemerintahan, baik itu sebagai wali kota ataupun juga bupati, baik itu di wilayah Jawa Barat maupun juga di luar Jawa Barat sendiri. Ya, di legislatif seperti DPR dan DPRD juga. Ya, tentu yang tidak kalah juga adalah di dunia hukum, baik hakim, jaksa maupun juga para pengacara. Ya, saya kira Unpar menghasilkan sejumlah pengacara atau lawyer yang cukup populer, Pak Bambang. Ya, termasuk seperti Bang Ruhut, ya, Hotman Paris, ya, atau Pak Denny Kailimang, ataupun juga ya kami juga harus menyebut seperti Pak Oce Kaligis misalnya, ya, beberapa lawyers, dan tentu mereka juga yang bergerak di dunia industri, khususnya dari teknik sipil maupun juga arsitektur, Pak, ya. Dan mereka yang bergerak di dunia keuangan, perbankan, asuransi, ya, dan juga tidak kalah juga lulusan yang saya kira berkarya di bidang pendidikan dan karya sosial lainnya. Ya, ini membanggakan, Pak. Saat ini sekitar 70.000 sudah, ya, 70.000 lulusan Unpar, ya, yang berkarya ya di masyarakat, baik di dalam negeri maupun juga di daerah dan juga di luar negeri, Pak. Kami punya 2 alumni juga yang menjadi guru besar di NUS dan juga di NTU misalnya. Ya, ini beberapa contoh saja untuk menyebut bahwa Unpar boleh berbangga dengan para alumninya. Baik. Nah, Bapak sudah memimpin 2 periode, bahkan hampir selesai. Yeah. Apa saja yang menurut Bapak sempat dan berhasil dilakukan? Ya, satu hal yang saya kira harus saya syukuri, Pak, meskipun ini harus saya garis bawahi bahwa ini bukan karya Mangadar Situmorang sebagai individu, ya, tapi ini adalah karya bersama dengan seluruh teman kerja, ya. Seperti tadi saya katakan bahwa Unpar itu di 2017 itu terakreditasi A dulu, ya, karena sebelumnya itu masih B, ya. Lalu kami tentu harus bekerja lebih serius, lebih tekun lagi terkait dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan untuk bisa terakreditasi A, hingga kemudian pada tahun ini, ya, 2022 ini terakreditasi unggul di saya. Ya, ini tentu didasarkan pada pengembangan antara lain, ya, tata kelola yang saya kira menjadi lebih baik, tetapi juga dalam pengembangan SDM, Pak. Ya, jadi dalam 2 tahun terakhir setidak-tidaknya juga kami bisa mempunyai ada 7 guru besar, Pak. Ya,
dari berbagai bidang ilmu. Ya, di samping tentu yang lektor kepala ataupun juga yang berhasil menyelesaikan pendidikan doktor dosen, ya, yang pada waktu 2019 yang lalu Pak Bambang, saya menargetkan di 2023 itu dari sekitar 400 dosen tetap Unpar, itu 50% sudah harus S3. Ya. Dan alhamdulillah hampir tercapai Pak nanti di 2023 ini. Ya. Demikian juga tadi dengan jumlah mahasiswa, ya meskipun masih targetnya 12.000 tahun depan, ya saat ini sudah ada 11.000, ya alhamdulillah itu juga saya kira capaian-capaian yang boleh kami syukuri sebagai sebuah tim kerja di Unpar. Begitu Pak Bambang. Nah, sekarang yang menyangkut bidang kepakaran Bapak sendiri. Nah, Bapak dikenal sebagai pakar resolusi konflik. Nah, Indonesia ini akhir-akhir ini kan sangat rawan, Pak ya, apalagi kalau menjelang sekitar pemilu ini sebentar lagi juga sudah panasnya juga sudah terasa sekarang. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan? Ya. Saya harus mohon maaf terhadap diri sendiri dan kepakaran atau klaim kepakaran tadi, Pak Bambang. Karena praktis tergerus oleh tugas-tugas manajerial administratif universitas. Tetap berusaha untuk belajar, menjaga pengetahuan, ya, mengembangkan pemahaman tentang konflik dan resolusi konflik, ya. Meskipun sekali lagi harus dikatakan menjadi banyak ketinggalan ataupun juga terbengkalai, ya. Jadi aspek keilmuan itu menjadi agak terkorbankan juga, Pak Bambang ya. Nampaknya tidak semua bisa dijaga, dipertahankan, maju secara bersama-sama, begitu kira-kira. Ya, saya kira memang masyarakat, negara maupun juga dunia saya kira memang akan selalu diwarnai oleh dinamika yang namanya konflik itu, ya, dengan berbagai dimensi, bahkan mungkin juga tumpang tindih, ya, saling bertautan satu sama lain yang menghasilkan sebuah kompleksitas, ya, persoalan gitu. Nah, kita juga belajar tentang bagaimana ini harus diatasi tentu dengan analisis-analisis yang lebih katakanlah prognosis atau anatomi yang lebih cermat, ya. Tetapi kemudian juga kita dihadapkan pada kesulitan bahwa solusi-solusi yang mungkin dihasilkan itu seringkali sifatnya parsial. Ya. Amat sangat sulit saya kira memang sampai pada sebuah solusi yang sifatnya komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Profesor Dr. Muti Fajar Dewata SIMHUM mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah menjadi pilar bangsa yang mencerdaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Bersyukur saya kira untuk Indonesia Pak Bambang ya, kita sudah menapaki satu tahapan yang mungkin bisa kita sebut demokrasi yang menjadi lebih matang gitu ya, lebih dewasa, di mana masyarakat kita dan seluruh pelaku-pelaku politik maupun juga asosiasi sosial itu semakin memahami ya tentang peran, hak dan kewajiban ya dalam rambu-rambu, dalam koridor demokrasi yang saya kira salah satunya adalah mencoba menyelesaikan persoalan itu tanpa kekerasan. Ya, ini yang kita sebut sebagai peaceful ways ya in resolving conflict. Ya, ini saya kira perlu terus dikembangkan.
bahwa perbedaan pendapat, pertentangan kepentingan, ya, dan seterusnya itu memang sangat mudah untuk bisa berubah menjadi terbuka, menjadi masif, tetapi sejauh mungkin kita akan upayakan tidak bersifat destruktif. Ya, ini yang saya kira menjadi tugas kami, tugas kita di studi resolusi konflik, ya, untuk menghindari tindakan-tindakan ataupun solusi-solusi yang bersifat destruktif itu. Ya, meskipun kita tahu juga bahwa persoalan itu banyak, ya, tetapi solusi yang kita upayakan itu mungkin juga tidak efektif, tetapi sangat penting saya kira untuk mengatakan, oke, ini ada perbedaan pendapat, ini ada perbedaan kepentingan, tetapi harus diupayakan untuk tidak berubah menjadi kekerasan yang merusak. Ya, itu kira-kira Pak Bambang. Ya. Ya, Pak Mangazar, sekarang itu yang menarik kan kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal itu yang membuat galau sebenarnya malah. Gimana Pak? Betul Pak, betul. Ya, itu juga yang kita sebut sebagai, mungkin kita kategorikan secara kategorial sebagai, ya, baik itu structural violence gitu ya, ataupun juga cultural violence, di samping yang tadi physical dan direct gitu ya. Saya mungkin cenderung untuk mengatakan yang namanya structural violence, ya, dan cultural violence itu adalah sesuatu yang imminent gitu Pak ya, hadir terus. Ya. Ini yang saya kira menjadi fokus kita untuk mengelola itu, menangani itu, pertama agar tidak berubah menjadi physical atau direct violence. Ya, itu tugas pertama saya kira dari penstudi konflik resolusi. Ya. Selanjutnya tentu adalah upaya-upaya penyelesaian yang juga bersifat struktural, ya, lewat kebijakan-kebijakan, lewat peraturan-peraturan, dan tentu lewat program-program, ya, termasuk juga untuk yang cultural itu program pendidikan, ya. Ini saya kira menjadi tugas kita, tugas kami, khususnya di dunia pendidikan, Pak Bambang ya, untuk mengedukasi ataupun juga memampukan para peserta didik kita untuk melihat ada banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada perbedaan itu, Pak. Ya, saya sebagai orang Samosir tadi disinggung Pak ya, ketika datang ke Jawa, ya, saya awalnya itu merasa agak kaget-kaget dan merasa ada banyak yang aneh dengan masyarakat Jawa, gitu kan? Ya, mulai dari masakannya, makanannya yang manis-manis, ya, sampai kemudian juga dengan mobilitas yang relatif lamban, ya. Ataupun berbicara yang terkesan sangat pelan, ya, itu adalah keanehan-keanehan yang pada awalnya saya lihat gitu kan. Tetapi lama-lama Pak Bambang ya, saya merasakan betapa makanan gudeg yang itu, yang manis itu, ya, dan juga mobilitas yang lamban ataupun bicara yang itu tadi, di sana ada bukan hanya sekedar kesantunan berbicara, ya, atau juga untuk sekedar menunjukkan keramah tamahan gitu ya. Tetapi yang paling mendasar saya kira adalah di sana ada respek yang sangat besar, ya. Jadi nggak berusaha berusuh gitu ya,
nggak langsung memotong pembicaraan atau nggak menyangga dengan intonasi suara yang begitu besar seperti kami misalnya di Sumatera kan gitu ya Pak Bambang. Jadi ada. Nah, ini pengalaman hidup sekali lagi juga yang saya kira saya dapatkan melalui edukasi tadi, melalui pendidikan tadi, ya. Dan pendidikan yang saya alami di Jogja terutama sekali lagi adalah apa yang kita sebut experiential learning gitu Pak ya. Ya, belajar dari pengalaman hidup ya dengan orang lain, orang yang berbeda. Ini saya kira jauh lebih mendasar, jauh lebih impactful gitu Pak. Baik, sekarang terakhir Pak, pertanyaannya sebagai pakar hubungan internasional, ini kan akhir-akhir ini Indonesia akan mendapat kehormatan ya, menurut saya yang cukup tinggi di dalam percaturan internasional. Menurut Bapak seperti apa ini posisi Indonesia saat ini? Terima kasih Pak Bambang ya. Tetap juga menjadi kepedulian saya, kepedulian kami di studi HI tentang peran posisi Indonesia yang mungkin secara kategorial lagi kita bisa mengatakan apakah Indonesia sudah menjadi major power ya in global politics atau masih tetap berkarakter middle power ya. Ini mungkin dua kategori yang selalu kita perdebatkan, meskipun melihat beberapa data dan fakta, khususnya setelah usainya Indonesian Presidency G20, kesuksesan G20 Summit di Bali, Indonesia kita katakan menuju major power itu. Yang salah satu ukurannya barangkali disebutkan bahwa Indonesia sudah ikut menentukan agenda politik global. Atau sering kita sebut Indonesia sudah memainkan peran sebagai trendsetter. Ya. Tidak hanya sekedar followers, kira-kira begitu, Pak. Ya. Meskipun dalam banyak hal kita tidak mengabaikan juga fakta di mana Indonesia juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, ya, resources yang terbatas, dan mungkin juga kemampuan kita secara politik mengkapitalisasi apa yang kita punya pada level internasional. Saya tidak mengatakan ini menjadi tugasnya Kementerian Luar Negeri atau seluruh jajaran pemerintahan, ya, tetapi juga saya kira dunia industri ya juga memainkan peran untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia is truly a major power gitu ya, kekuatan ekonomi kita. Dan tentu juga kita di dunia pendidikan, Pak, ya. Kami juga menyadari betul tantangan ya yang diemban oleh dunia pendidikan untuk menopang peran Indonesia itu as major power in global politics. Ya, sejauh perguruan tinggi masih lebih banyak mengikuti, mengimitasi, atau bahkan juga mengadopsi standar-standar yang dibuat oleh orang lain, dan kita tidak cukup mampu merumuskan sendiri standar capaian pendidikan kita yang menopang peran pemerintah, ini saya kira akan sangat timpang nantinya Pak Bambang. Ya, jadi sekali lagi peran Indonesia di politik internasional itu adalah karya kolektif dari seluruh stakeholder negara kita ini. Dan kita di perguruan tinggi saya kira juga mempunyai peran tersendiri untuk itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos M. Taufik HZ MHI, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah bertransformasi menjadi rumah ilmu bagi putra-putri bangsa yang mendidik dengan mengutamakan karakter Pancasila. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Mangadar Situmorang PhD, Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang juga pakar resolusi konflik, juga pakar hubungan internasional. Ya, lebih tepatnya penstudi HI begitulah. Penstudi HI. Masih terus belajar Pak Bambang. Ya, yang telah banyak berbagi mengenai bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana cara mensiasati penugasan, dan kemudian adalah bagaimana memberi makna dari apa yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan benar-benar bermanfaat untuk kita semua, dan untuk para generasi muda menambah referensi, inspirasi, dan motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak Mangadar. Terima kasih, matur nuwun Pak Bambang. Bekerja, sukses selalu. Ya, Ya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kekurangan Pak Bambang ya. Nggih, matur nuwun Pak. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Tujuan pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum